Dia merasa udah kenceng banget tuh, tapi saya nggak ada rasanya gitu. Ya Kenapa? iya, ya kan nggak sinkron. Ya kalau mau pelatihan saya yang diklat yang keras kan malah 1 bulan cepat itu malah jadi. Cuma 1 bulan, cuma kan latihan siang malam. Belum mesti buat sinkron. Ya itu artinya apa? Kita kuasai dulu kakinya yang kuat. Artinya pagi nih. Kalau di saya itu metodenya gini, pagi-pagi jalan. Kuncinya memang ditebalkan ya. Tebalkan dulu, karena kuncinya kan di tumit ya. Ini tumit jadi resistornya nih kan. Kena daya. Ini tebal dulu. Tebelin ini ya, jalan kaki nyeker. Nggak usah siang-siang lah ya. Siang-siang kalau ada yang diabetes malah ntar malah berabe ya kan. Kalau nggak diabetes boleh siang sore. Boleh. Ya, Sore. ya artinya dibikin ini nyaman aja Bu, nggak usah dipaksain gitu lah. Ya kan? Bikin nyaman rutin seperti itu, habis jalan kaki sejam atau setengah jam lah. Tapi rutin, nanti pulang injak mindan plusnya gitu. Mindan injak diinjak gitu ya. Pelan-pelan injak itu bareng. Kalau seandainya ibu masih tipis, ya terserah lah. Saya sih nggak ngelarang. Mau diganjel pakai duit silakan, mau pakai tisu silakan. Yang penting bisa ngalir dulu. Mindan plus kiri kanan. Nggak perlu harus pakai kanebo jadi begitu langsung. Iya, bisa gitu pakai nebo atau pakai tisu juga bisa. Ya kan? Enggak lebih nikmat sebenarnya itu. Nah, getaran ini akan langsung ke kaki sampai ke lutut, sampai ke paha, ya kan? Ya kan? Sampai ke pinggang, itu lebih maksimal. Jadi nggak ada ntar listrik wah ntar bablas ke sono. Kalau kita megang pakai tangan, itu listrik seluruh tubuh ngalir. Kepala semua habis. Kelar deh tuh urusannya. Kenapa? Gak ada resistornya. Kakinya mana dulu? Dua-duanya. Berenang. Iya, dua-duanya. Ya. Kalau kita nginjek pakai ini, insya Allah, ya. Ini yang udah saya rasakan sendiri. Itu sampai saya gotong-gotong bangku itu, karena apa? Pental-pentalin gitu sama listriknya kan. Kita injek begini. Kalau target saya sebenarnya kalau latihan dulu saya di diklat di perusahaan itu 3 minggu itu harus 2 minggu itu harus bisa injek min plus begini sambil berdiri, sambil jongkok, sambil itu 10 kali minimal. Itu pun juga nggak mudah. Tujuannya buat apa? Dia mensinkronkan semua. Menyeimbangkan. Itu boro-boro kalau belum bisa mah bisa ngedeprok jatuh. Begini, orang kayak otot semua dibetot ke bawah kesedot. Mau berdiri susah. Ya kan? Nah, kalau udah proses itu dapat itu aja dulu di perusahaan aja 2 minggu itu syarat bagi saya. Kalau yang bisa saya lulus itu baru tahap pertama, tahap keduanya nanti tangan gitu loh, supaya apa kaki tangan tuh sinkron. Nah, sinkronin tangan itu sama kaki beda caranya. Kalau kaki itu berjalan kaki nginjek min plus rutin tiap hari lakukan ya. Kalau istilah bapak ibu istilahnya telaten rutin ya, itu hitungan 2 sampai 3 bulan tuh udah jadi harusnya. Ini karena dibikin slow ya, dibikin santai ya, yang saya maksud dibikin santai. Kalau saya yang biasa diklat kan satu bulan siang dan malam, ya kan, dibikin santai. Karena saya kan nggak, ya tahu kan, bapak ibu punya kepentingannya macam-macam, kebutuhannya macam-macam. Jadi maksudnya nggak usah jadikan barang pokok ini, tapi ya dirutinin aja gitu kan. Kita latenin, ya tapi kan ada hasilnya kan. Kenapa saya nyuruh telaten tiap hari latihan? Kalau nggak nyetrum pasien, ya harus nginjek begitu. Tujuannya apa? Tubuh manusia itu ada rahasianya. Kalau listrik itu harus kena rangsangan tiap hari. Kalau nggak dia rangsangan tiap hari, itu fluktuasi naik turun kondisi. Jadi jangan harap bapak tuh kalau latihannya naik tuh besok latihan, besok kagak, besok latihan, besok kagak. Jangan harap deh bisa maju. Kenapa? Tubuh kita tuh perlu itu sinkron sama listrik. Jadi istilahnya nggak sekedar listrik, oh listrik gitu ya. Kenalan dong gitu. Ya harus menyatu dulu gitu tuh. Ya kan? Ngerasain nih urat darah kita tuh merasakan ada sentuhannya kan. Alir ke sini. Oh udah, kalau udah itu enak. Ya maka saya bilang ibu ngelihat saya Pak, berasa pada tembus kencang gitu. Padahal biasa aja saya gini. Ya. Tapi karena kita udah nyatu ya enak di situ. Soalnya apa yang gerak kita tuh kalau udah kepanjangan tangan itu. Nah, itu kerahasiaannya kenapa kok ini kecil, ini gede, ini nggak kerasa. Karena belum sinkron. Nah, tangan itu latihannya harus katakanlah gini. Kalau dulu saya suka kalau siang itu kan kosong ya. Jadi biasa saya suka nyetrum tembok.
Di rumah itu kan dulu di Bali itu kan kamar mandi itu kan tembok lembab ya. Kita pegang begini, injok, polin aja. Ini juga bisa. Satu dua tiga empat lima lepas, polin. Ya, Latih ya, dilatih seperti itu. Jadi kan kita udah ada rangsangan power ya, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil seperti itu. Nah dengan sendiri kan lama-lama kan ternyatu. Jadi apa yang kita ngalirin kita niatin 10, kuatnya ya 10 keluarnya. Itu makanya kenapa belajar udah setahun 2 tahun kok kadang-kadang juga kagak bisa power besar, gak bisa gini ya karena pola latihannya gitu loh, pola latihannya gitu. Jadi istilahnya kan setiap pelajaran itu istilahnya itu punya ada min dan plusnya ya. Kalau kita ya maaf nih kita di PRT dulu sebelum program level 2 dikeluarkan itu kan udah pernah dites juga kan. Ada yang ya katakan orang udah deket deh sama foundernya aja pun nggak sanggup juga. Saya bilang lu udah terjun senior, kenapa nyetrum begini nggak tembus? Ini kita tanda tanya, ya kan? Harusnya tembus kan? Gitu. Ternyata pas saya tunggu TFT mana kok ada pelajaran sih nggak ada, cuma acara itu doang, cuma suruh kumpul makan aja. Cuman pengarahan organisasi tapi teknisnya nggak dibahas di situ. Iya. Jadi makanya artinya cuman kalau gimana Pak kalau mau gede gimana cara? Wah kamu rajin aja baksos. Bakso udah pulang kali nggak gede segitu-gitu aja. Ya ini saya bahas, saya buka rahasianya begitu. Jadi kalau kita mau powernya sampai kita istilahnya terapi listrik gitu ya, puncaknya apa? Pengendalian. Jadi kalau udah Bapak Ibu udah bisa mengendalikan power besar kecil enak. Bapak Ibu pernah belajar akupresor, bisa praktekkan teknik akupresor ya kan, artinya pernah belajar nggak tahu pijat urut kesleo kekilir pakai ini langsung gitu. Hasilnya juga kalau kita power besar kan enak, bisa pengendalian ototnya bisa lebih dalam lagi ke daya tembusnya gitu. Intinya apa? Kekuatan dulu nomor 1. Kalau udah nomor 1 mau bikin yang begini bisa nyambung semua. Karena kita tahu teorinya begini-gini. Tapi power kita nggak ada ya, kok nggak ada rasanya ya katanya. Paling udah gede di tangan, ya kesono nggak nyambung. Intinya di situ gitu loh. Jadi dia upgrading ini ya terutama yang belum ya kalau yang udah ngulang udah tahu ya pernah ceritain. Kalau yang baru ya seperti itu. Jadi nggak istilahnya polanya itu apa? Tiap hari jalan kaki injek kayak kalau nggak ada terapi yang itu ya harus injek ini min dan plus. Jadi istilah kita di TAP ini bukan terapi mandiri gitu. Itu adalah teknik dasar di TAP. Ya untuk teman-teman yang baru tahu itu adalah teknik dasarnya. Karena itu modalnya supaya apa? Nanti power tuh meningkat di situ. Gitu loh. Karena kita bikin pola seperti ini supaya ada penambahan peningkatan gitu loh. Dan cara berlatihnya seperti itu, harus berjalan kaki, tiap hari harus nginjak. Tertanya berapa lama? Nah, kalau saya bilang cerita lama kan ya ini ya, kalau saya bilang pola yang sedang-sedang aja gitu ya. Jangan ngikutin saya, kalau saya mah agak ini obsesi saya terus terang aja. Kalau belum sanggup 30 menit sehari nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Berapanya aja dulu yang penting tiap hari gitu ya Pak. Ya penting jalan kaki terinjak. Dapat 10 menit udah bosan ke dapur, masak-masak berjak lagi gitu, balik lagi. Diulang-ulang Boleh. tiap hari walaupun Boleh. nggak Iya langsung, putus. Iya betul, boleh. tapi banyak. Iya. Jadi jatuhnya 1 jam 30 menit. Sambil nonton TV boleh. Sambil nonton TV gitu. Oh, acaranya belum nginjak begini nih kan? Ya, tinggal injek. Ya kan? Kecil. Nunjuknya maksudnya positif negatif dua-duanya kita. Betul. Jadi kalau tinggal cabut. Udah pernah nginjak positif negatif? Awal. Nah, ya ntar diajarin. Praktek. Ntar diajarin. Ini jadi Dan harus bersamaan ya. bersamaan. Karena kalau nggak bersamaan kadang yang satu ini nggak apa-apa yang ceruk galak, yang satunya galak. Gitu kan. Oke, Awas hati-hati lo belum sama lo. Topinya bisa lepas tak? Topinya Oh, makanya Untuk mengiginya. saya kan memang jarang praktek. Nah kemarin tuh karena anak sinus gitu ya, saya nyoba. Jangan Nah, topinya tiba-tiba dosanya aja yang ada lepas. yang kenceng kaget gitu, kok ini sakit. Nah maksud saya itu ada efeknya nggak kalau misalnya kekerasan listriknya itu ya?
sampai dia kaget gitu ya. Oh, ya mungkin ibu langsung gentak kali. Enggak, pertama sih enak nggak tahu ya, mungkin pas saya mungkin ini ngangkat itu kan harusnya kan tangannya dulu dilepas ya ini. Iya. Ya kalau ibu ini dia lepas, ini gak dilepas kakinya dulu, itu listriknya mudak bu. Iya, maksud saya itu. Senetek gitu, ya udah sakit lah. Ada dampaknya nggak untuk Oh enggak. Emang kaget aja ya. Kaget aja. Nggak, saya takut kenapa-napa nanti. Enggak bu, insya Allah aman itu. Sering kali kita juga belajar senat tuh. Gantian sama temen dulu biarin tak salah. Jadi pokoknya patokannya ibu ingat, pokoknya satu jalan kaki, kedua nginjek, kedua praktekin area kalau ada teman soalnya praktekin. Itu aja intinya yang dipakai rutin. Atau tuh modalnya, makin kita deket kan kita makin ini jadi apa? Kenal ya kan, jadi ta'aruf. Taruh sama listrik gitu, sering-sering ketemu jadi udah hafal gitu loh. Yang tadi mungkin takut jadi ya biasalah, orang stroke tiap hari kan begitu ya. Mungkin kalau yang bagi yang lain yang pernah belajar kan juga wah gila nih orang minta cari mati nih, listrik bakal mainan kan begitu paling ya kan. Ya itu kan saya bilang ada gunanya ilmu kan, pengetahuan caranya seperti apa gitu. Tapi kalau emang udah paham di ininya listriknya aman. Ntar jagain ntar ibu, Pak saudara saya begini nih listrik katanya udahnya kakinya jadi kayak sakit semua udahnya. Kemarin kan itu di grup mana, di grup puasa itu Nusantara ada 2 orang itu. Kan saya jawab langsung, berapa udah lama, saya udah 10 tahun katanya. Yang satu bapak 14 tahun. Nah saya dari 2002 saya ditanyain, saya masih utuh saya bilang. Jadi di Bogor juga ada temen juga yang ngadain proyek listrik gitu. Bubar juga gara-gara 2 orang itu yang belajar katanya habis ini latihan ini kok jadi pada sakit ini doang. Nah, ini kok pinggang jadi pada sakit sininya. Terus yang ngajarin nggak ada solusinya, nggak bisa ngejawab. Dia mungkin baru ketemu, ya saya bilang ya makanya yang ngajarnya ya baru kemarin bisa udah belang ajar kali. Iya, harusnya puluhan tahun. Iya, artinya kan harus dibawa pengalaman. Jadi kan bisa menjawab tantangan itu. Ya kalau ibu bisa ntar ngajarin orang, dia bisa aja begitu. Tapi ntar ibu juga bingung, dia juga bingung lagi. Ketemu Udah bingung lagi. Iya. Ketemu kasusnya nggak bisa nangani. Nah, yang seperti itu. Gitu. Makanya kan saya cerita yang ketemu yang komplain-komplain udah saya hadapin. Karena saya bilang kalau buktinya dengan logika ya saya masih butuh Pak. Kalau kayak bapak begini, itu kan terserah pilihan bapak. Yang mungkin nggak tahu gurunya beda caranya. Saya malah diajari dari awal juga begitu. Malah lebih agak sedikit ekstrim keras karena yang ajar saya tentara. Bapak Muhammad 7 HM itu pensiunan kolonel. Jalan Sudirman di itu perumahan tentara tuh di Denpasar. Itu guru saya itu. Jadi emang dia kan ada tentara ya disiplin keras itu ya ke bawah. Kita dulu ganjelin paket tisu aja diomelin sih. Ketahuan nama dia tuh. Ayo, para pisora. Kan dia bilang, "Ora iso kalau mau pengen bisa tuh jangan begitu, nurut karo gurune," katanya gitu. Jadi di dogmanya sebegitu. Kalau kamu mau bisa, nurut sama gurunya. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak mikir, turuti wae cepet iso. Itu doang dogmanya. Artinya apa? Itu proses kan pendogmaan supaya orang tuh tenang. Percaya aja gitu, jangan berita keluar dimasukin, ditanyain kan jadi ragu jadinya sakwa ya. Tapi ada nilai positifnya, guru saya juga cerita begitu. Pas saya kesini saya kembangkan, oh iya itu kan mental block karena ketakutan pengalaman orang beda masing-masing ya. Dengar orang setrum mati, lihat orang setrum mati, ya. Ini saudara setrum mati. Jadi kan itu pengalaman sendiri kan, ya. Jadi timbul kan mental block, rasa takut itu. Nah saya bilang kalau belajar ini mental yang seperti itu harus dihapus, dijilid dari pikiran bawah sadar kita gitu. Caranya gimana? Ya sugesti lagi. Listrik menyehatkan badan saya, listrik menyenangkan diri saya. Pokoknya kata-kata itu tambahin beberapa kata silakan. Tapi lakukan dengan keyakinan. Mau tidur, karena mau tidur ucapinnya karena gelombang otak lagi turun, gelombangnya alfa itu mudah dimasuki seperti itu. Kenapa saya ngomong cerita begitu? Karena saya punya pengalaman trauma dengan kipas angin. Dulu saya ngobatin juga caranya nggak begitu. Jadi lihat kipas angin saya takut, langsung meriang, panas, dingin, sakit. Makanya dulu terapinya apa? Ya badan saya sehat, badan saya kuat, kena kipas angin. Badan saya tambah kuat, tambah sehat, kena kipas angin. Itu sugesti saya 3 kali saya ucapin.
Saya lakukan setiap hari tuh, bangun tidur, mau tidur begitu tuh. Gak sampai 2 bulan ada kipas angin nggak rasa lagi. Gitu, kaget, nggak ada bereaksi gitu. Jadi itu cara yang pengalaman saya itu yang saya terapkan, teknik yang sederhana, simpel itu doang. Kenapa harus bangun tidur? Karena itu tadi gelombang otak kita lagi melemah, itu tadi gelombangnya alfa, bisa menerima itu sugesti. Gitu. Akhirnya kan ketakutannya akan pelan-pelan kan di-delete kan. Kalau istilah HP dihapus lah itu kan. Oke. Jadi gini, pokoknya Bapak Ibu yang baru terutama ya. Jadi nanti bentar kita praktekin. Jadi patokan kita, saya ulang-ulang lagi, jalan kaki tiap hari tuh istilahnya habis subuh lah ya, jalan lah ya, semampunya aja berapa, rutinin aja rutin. Jalan kakinya nyeker ya, jangan pakai sendal. Oh nyeker. Nyeker. Pakai sendal percuma. Menguatkan tumit di aspal. Jalan kakinya di aspal. Biar itu ya, biar tebal tumitnya. Iya. Kayak tukang sampah sering nggak pakai Nanti sendal. kalau udah jadi nggak perlu jalan kaki lagi, nggak apa-apa. Kalau udah jadi kakinya, nggak perlu jalan kaki nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ceritanya kan lagi ngerintis gimana? Biar kapalan gitu ya. Yang satu biar kapalan, kedua juga beradaptasi. Jadi sambil dibikin kapal, selalu injak mintan plus tadi, gitu loh. Praktekkan teknik dasarnya. Apa ada kaitannya energi bumi yang kita telapak kaki itu nggak ada alas sehingga pas nginjek ini dia jadi seimbang apa gimana? Enggak, saya nggak mau ngebahas tentang energi Bu, nanti bahwa itu ngangkut kemana-mana Bu. Panjang ada lagi tuh itu Ya karena semua juga di alam ini semua ya dalam bentuk energi maupun padat cair itu energi. Ini energi bro. Kalau cerita apa tentang itu, ntar bahasannya agak mepet ke itu paranormal. Cenderungannya ke situ arahnya gitu loh. Ya kan barang padat bisa jadi energi gimana? Kalau itu alasannya kenapa yang di terapi sakit itu yang kasus yang buruk itu bagian apa gitu kok sakit gitu pasti Ya. dong ada yang kesalahan ya, kaki pasiennya sakit. iya Itu kan sama volumenya. Iya, karena tidak sinkron karena Enggak. tidak seimbang volumenya kurang besar. Jadi kalau ibu masih pakai yang kecil, itu ya ganjil pakai tisu basah atau pakai kanebo. Jadi Pak siapa? Kak Gani, latihan begini aja tuh. Tapi usahakan untuk meyakinkan plus minusnya cek dulu supaya nggak salah injak. Ntar salah injak berat. Kalau Pak Afid nggak usah itu nggak apa-apa. Udah tahu energinya. Udah ngerang. Positif di sini. Jadi injak begini kan kerasa tuh. Kalau saya sih udah di telapak, getaran maupun gede kecil di telapak. Oh, di belakang di sini. Udah nggak naik saya, kalau masih belajar akan naik. Oh, gitu. Iya. Kalau belajar masih naik ke atas. Tapi kalau udah jadi enggak, Di sini. cepet di bawah di situ. Mau gede sih di situ aja terus di telapak getaran tuh. Kalau udah jadi tuh getaran nggak naik ke atas. Saya malah kepengen kayak dulu gitu biar kayak naik ke atas. Ini nggak bisa naik, udah di bawah. Getaran itu udah di bawah. Kalau udah jadi kakinya tuh udah di bawah. Tinggal atur aja di sini. Iya. Makanya saya kan selalu pakai basah ya, pakai tisu basah apa basah kan. Untuk membuatkan ini. Iya. Tadi kan bilangnya harus dites dulu. Saya mau injek dua-duanya. Iya. Saya Pak Afid udah biasa. suka begitu juga kira. Jadi basahnya jadi mulu jadinya. Iya. Nah sekarang Pak Abdul silakan. Ayo maju sini. Maju. Kemarin mamai pada ini. yang begitu negatif dulu baru Masalahnya saya sebelah kanan sama kiri beda nih. Iya, nggak apa-apa dua-duanya. Sama. Beda saya kan ada patah nih. Enggak, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kirain. Positif yang mana? Ini posisi mana ini? Nggak apa-apa, baru Pak positif lagi udah duanya injak. Jadi main dua-duanya injek kaget dah. Karena kaget. Ini kalau yang gede ngambil pinggirannya aja ya. barengan Ambil sini. Jangan semua sini aja, cukupnya tumit ya. Terus yang mana yang positif? Duduk aja dulu. Nah, Topinya berapa? ya injak pada murah. tapi kalau jebrek itu takutnya duluan Ini nggak lama. Paling Apa kalau
Belum nempel itu. Wah lagi nih paling gemes. Kawin kalau satu-satu boleh tapi positifnya dulu terus baru negatifnya gitu. Wah tambah sakit itu lo loncat bu. Oh yang ada yang kanan ya. Dua-dua aja, dua-duanya bareng. Oh, dua-duanya bareng. Ayo. Yang ini yang kanan. Yang positif yang kanan. Kasihkan ibu Kalau dulu saya biar baru ini pakai negatif tisu. duluan. Harusnya bareng ya. Dulu baru Bareng. positif. Bareng. Nah, Kalau kalau sudah mau jadi ini bareng. Ada cicak di atas. Kalau yang kayak Ada gini, cicak di atas. Kayak tadi barengan ya kayak Akhirnya udah Tangannya pasien sama, baru ya. dia Kalau pasien baru. Cek positif negatifnya ya. Kalau nggak pasien. Yang berasa yang kanan. Ya, Berasa- kalau berasa kanan, coba kanan nempel dulu deh. Baru kiri. Kayak ini kayak mau perih gitu. Lihat. Masih tipis. Injak dulu itu. Iya. Injak dulu. Nah, ini baru kanan. Oh jadi ada energi yang ini kok sekarang beda. Nah, makanya saya bilang dulu bareng-bareng. Bareng ya, oh bareng ya. Oh, bareng. Yang beda apa ya? Eh. Berapa yang beda? Nah, kan? Karena ragu sih, jangan ragu ya. Ada santai ada. Ada di sini kan kiri sininya berubah. Makanya bareng coba, ini bareng. Ayo. Panas. Kering banget nggak itu? Tumitnya kering banget nggak? Kering. Masa Basahin Tapi dulu. emang berasa kayak digigit. Ya, Berarti kan masih ada rongga-rongganya. Ada. Itu apa tuh? Air. semprotin air. Wah, tambah jadi dulu air. Seperti dulu, tumitnya seperti dulu. Malah nggak ini. Harus bareng ya. Bareng. Bareng. Nggak usah keringetan gitu, udah keringetan kelihatannya dah. Iya udah keringet. Iya, alas. Namanya baru. Iya. Kenapa tadi bisa berubah ya? Apa tadi berubah ya, Mas Rod? Kok kenapa saya injek pertama ada Ya sekarang ganti. Ini Oh, iya, kanan injak kenapa dulu. Kanan injak dulu, kiri injak dulu. Jadi yang Injak dulu. negatif. ada positif kenapa berubah jadi ke sini? Iya, coba injak dulu ini. Udah injak. Nah ini nggak ada. Ya coba sekarang injak ini. Ada. Iya di mana? Oh ini baru dua. Oh baru ini. Nah, ini. Nah. Enak. Ada loh, masih ada yang macet. Oh gitu ya sebenarnya. Nah, kan tahu ceritanya. Baru berasa ya ketika memang barengan ya. Iya, makanya bareng. Kalau kita sendiri sebenarnya negatif duluan apa positif duluan atau boleh Bareng sih, Bu. Yang bagus bareng. Kalau ketika bareng tadi baru ada energinya tuh. tapi Semprotin saya itu tumitnya negatif dulu. duluan Biar nggak perih. terus tekan Jangan positif bosan. bisa pak Hmm. latihan di rumah pak saya negatif terus positif udah seimbang dia gitu gimana tuh Ya nggak apa-apa, Bu. Nah baru. Ini kan belum ketemu salahnya, makanya saya bilang tuh harus dicoba jalan kaki. Udah. Rutin, injak. Udah kerasa belum? Berasa. Dua-duanya begitu. Nah, iya, dua. Naik ya, belum sampai ke lutut. Iya udah sampai sini. Oh iya, tuh Rasa berat. kalau di Iya, terus sama paha. Terus sampai paha. Oh gitu. Maksudnya itu biar kita. Terbiasa Oh kan? gitu. Iya. Ini kalau di BE tidak diperbolehkan. Terapi mandiri. Kalau di kita bukan terapi mandiri, ini adalah teknik dasar TAP. Ya, Jadi maksudnya harus dilatih sesering menyatukan mungkin. listrik dalam diri kita kan gitu kan Biar tujuannya. kawin kan gimana? Habis itu kita tinggal kita atur. Ya kita jadi kalau kita udah istilah kalau orang saya bilang jadi kawin gitu istilahnya apa sinkron Menyatu, gitu. iya, udah menyatu. Nah, jadi kita listrik tuh udah enak Kak, gitu. Nah kita belum kenal bener suruh begini. Kencang dong di sini nggak mau ke depan. Saya bilang nih rahasianya caranya seperti ini harus dilakukan proses ini. Tapi Kalau nggak jalanin proses tapi ini, berasa panas lama-lama di sini. nggak apa-apa, Enggak apa. nggak apa-apa. Tapi ini aja kalau baru pemula, maksud saya nggak usah dipaksain dulu. Semampunya sih tuh jangan panas semampunya aja. Takut aja dibilang bolong gitu. Agak sih. Enggak apa. Oh enggak apa ya? Katanya Ada. boleh enggak apa-apa lanjut. Ya. Tahuan. Motivasinya gini, kalau kita berangkat dari takut, khawatir, saya bilang jadi keblok situ. Iya iya. Takut.
langsung tambah kenceng nih. Rasanya isi apa panasnya. Tapi nggak apa. Tapi boleh diangkat sebentar, ini bentar dulu. Saya tadi karena takut bolong jadi tambah kenceng rasanya. Angkatnya gini. Takut bolong. Angkatnya gini. Ya, malah tambah berasa. Bolong ditambah. Angkatnya begitu. Gas itu kan punya rasa kira-kira itu nginjak puntung rokok apa bukan? Enggak. Ya enggak, cuma nama dong mah. Tapi kalau nginjak puntung rokok sih nggak puntar. Astagfirullah. Sekarang yang jadi tadi yang kanan belum sinkron berarti ya. Maksud saya belajar listrik itu ya harus jalanin tahap-tahap itu. Ya. Menyatukan energinya. Jadi kita tubuh listrik itu bisa sinergi Iya, bisa gitu loh sinergi. di tubuh itu. Paham Pak. Jadi teori praktekin gitu nggak instan. Kalau ujuk-ujuk langsung nginjak ngasih duit kok nyetrum begitu kan ibarat kalau tinju mah dapat sarung tinju langsung berantem di ring. Ya nggak kagak lari dulu ibu ya, kagak lari latihan skipping. Dia bisa berdiri loh. Saya mau berdiri aja ini udah biasa. Dia bisa berdiri. Belum, kalau udah enak bisa berdiri. Nanti situ. Karena teknik ini kan sudah saya lakukan, saya latih yang di perusahaan juga cara latihnya gitu juga. Artinya Mau nyoba ini? Menyatukan. iya. Gitu sih, nggak apa-apa. Kalau belajar lama juga kalau cara petur justru itu nggak meningkat. Tapi sininya berasa kayak apa sih? Tambah panas atau tambah itu, tambah sakit. Sakit ya itu karena masih tipis. Jadi Tak- gini, tak kulitnya ya. kulit ininya masih tipis. Karena ada yang tipis ada yang tebal. Jadi orang-orang kayak gitu. Intinya mah tumit kita tuh dibikin tebal supaya kita tahan panas. Karena listrik itu kan memancarkan api. Apinya itu kan nggak bisa kita lihat sama mata kita, Iya, gitu kan. sebenarnya ada energi apinya tadi. Apinya itu. Nah, kalau nggak bedanya gini, orang udah biasa jalan di aspal nyekernya gitu. Nggak apa-apa. Panasannya udah biasa aja. Kalau orang nggak pakai sepatu Baru. melulu, nyeker, loncat-loncat kan. Iya. Itu logikanya sederhana seperti itu aja. Ini udah mau sampai paha, tapi berasa di sininya. Udah ke dengkul. Karena berasanya itu jadi takut. Harusnya rasa takutnya dihilangin. Bukan. Ini nggak apa-apa ya. Tapi sakit. Kagak itu belum jadi orang baru nyoba. Kan belum jalan kan? Kan belum jalan nyeker. Belum. Nah, kan jalan nyeker dulu. Kita kasih Isinya karena belum terbiasa aja kalau udah ya, terbiasa. kalau misalnya Logikanya jalannya gitu. dasarnya kan jalan nyeker dulu, Hmm. jalan nyeker, ntar pulang ke rumah nginjak, terus lagi begitu rutinin. Sama Itu latihan lagi dasarnya terbiasa. seperti Ada itu. maksudnya, coba. Itu latihan dasar seperti itu. Padi mau nyoba? Kalau dia udah nyobain sebenarnya enak, tapi tadi karena nggak kuat rasa ininya, takut jadi sebenarnya udah mau sampai sini tadi. Saya Baru. baru sama. Kemarin Pak itu nggak apa-apa ya? Pas siapa? Pas siapa waktu masih di BE, Siapa? ya injek lama nggak apa-apa ya? Siapa? Pak. Pak siapa waktu itu? Lupa ya. Orang Priok. Pak Sofyan ya? Siapa? Bukan Pak Sofyan. Jamil. Pak Jamil ya? Jamil. Iya Pak Jamil. Iya nggak Pak? Ini langsung mulai ya. Langsung nggak apa-apa itu dia. Ya. Hebat kan? Langsung aja. Yang itu yang belakang. Rasa? Rasa. Orang udah yang laku tuh. Udah sampai ke paha. Belum. Tadi udah sampai mau ke paha karena berasa di sininya panas jadi diangkat. Harusnya jangan diterusin aja. Ya situ kan punya ukuran kaki semampunya nahan. Copot kan panas, ayo terus copot tumitnya. Iya, masa coba sih. Daging naplek. Jangan takut. Jadi nakutin ibu mbak. Ukuran aja maksudnya, ih panas dia angkat. Angkat. Oh gitu ya. Tapi kadang Kan nggak proses saya terasa. juga begitu. Oh gitu. Kadang nggak terasa. Udah biasa. Lah saya duluan Pak yang Oh, udah terapi. Nggak apa-apa. Saya listrik udah sampai sini.
Tadi udah sampai sini, terus karena berasa panas, ya angkat jadinya. So diri duduk diri. Oh udah bisa ya? Udah bisa. Udah lah. Saya baru dirinya doang. Ini dari doang ada. Diri duduk. Kadang belum paksa. Kan ingatnya keseimbangan doang ukurannya. Iya. Kiri kanan. Tapi habis itu enak ya, jadi pelan jadi berasa jalan. kanan kita jadi semangat. Badannya kalau capek Gini aja sendiri kan enak. Ini habis itu langsung berasa jalan nih, pelan darahnya. Iya, berasa nih. tahu mau nyoba ya. Biar kamu hilang juga. Nggak boleh. Apalagi kalau sampai lama sampai ke otak ya. Jadi pelannya jadi lancar, nanti yang sumbat jadi habis itu tinggal minum air putih banyak. Itu sih teori. Nah, dicoba lah. Iya. Biasanya coba dua-dua. Yang kanannya nggak terasa ya. Mas Pri, Kanannya nggak terasa. Mas Pri, Maaf, Ri. Itu bisa lama tuh kuat kakinya. Ya beda jaksa. Pas siapa tadi nanti lupa dah tuh namanya. Beli aja. Yang lebih gede lagi. Kalau beda apa? Tapi masih lama. Ini dulu puasa dulu. Masih lama. Belinya berapa? Kalau beli berapa? Tanya Pak Wid. ini kan gilanya udah punya tiga. Ya masalahnya nggak pernah latihan. Kenapa kita kalau gue beli lagi kayak begini? Kalau gue Layan lah bu energinya. Disuruh bertambah Bu, aja. tukar tambah bisa, Bu. Iya tuh kan mama. punya tiga bener. Makanya tukar tambah. Sama siapa tiba-tiba bisa? Bakso. Nah yang Sama Bang Pri. Ini ganti. Dari gede nih, nggak boleh ngomong kayak gitu. nama gocap. Satu di rumah sana, satu di kantor gitu. Dicari buat dipakai, tapi nggak pernah dipakai. Itu minyak terus Pak. Banyak tuh kayak hukumnya tapi nggak dipakai. Kenapa nggak terasa? Diri kalau nggak kerasa. Jangan. Panjangan step apa? Saya bingung. Terapi elektrik plus. Terapi elektrik. Padahal dia sering ditulis. Itu bisa Pak lama-lama Pak nginjak. Terapi elektrik plus. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa Pak. Nggak berasa kakinya. Terasa. Tapi kenceng banget. Kalau ini diangkat nggak? Kalau diangkat nggak? Udah. Iya itu. Belum Ya harus nempel. latihan belum beli alat. Nggak boleh Udah. Udah ikut latihan. Masih ragu juga ya. Itu. Ah, Ini nggak ikut di sana pelatihan teknik. Berubah. Enggak. Ini nggak boleh. tinggal daerah sini. Iya Pak. Mas tuh di sono di Berapa? Tangerang. Diangkat Tangerang. Ya, Pak, gue Tangerang. kan ada lagi. Yang baru. ayo kalau itu tahan berdiri. Sama mana sini? Ayo gantian saya mau nyoba. Belum. Gantian. Mumpung ada yang ngawasin. Terus Mumpung ada yang ngawasin. kalau buat Ini mau. sama orang nanti nggak praktik ya. Kagak. Kalau ini kita latihan untuk pribadi. Oh, Untuk tadi- nih kita. Oh, nanti ada sama yang mau. Ya kalau Iya. terapi beda lagi. Sesi kedua, terasa. kedua. Nggak terasa. Ayo berdiri makanya. Diri. Pokoknya daerah Berdiri. Rasa nggak? Yang kiri terasa. Yang kiri. Tekenin lagi. Yang terasa dikit. Bentar, dua-duanya dong berasa dong. Ayo yang benar ini injaknya. Jangan ini nggak terasa dikit terasa dikit. Ah, kalau berdiri sampai mana? Sampai mana ya? Udah bun-bun. Tapi kalau sampai sini. Kalau sampai paham mah bagus. Oh gitu ya. Kalau kita bisa ngeliat energi itu enak ya. Oh baru sampai si dengkul. Kalau sering latihan naik, dia akan naik. Tadi saya udah mau sampai paha tuh. Karena tadi berasa panas di sini diangkat jadinya. Iyalah, latihan dulu. Sampai tuh. Tapi nggak apa-apa kalau kita lama-lama. Beneran. Kalau Meskipun panas. ya makanya kalau panas kan berarti masih ada. Ayo gantian. Oh, Gantian. dua jam, pas sampai jam, sini ada belum. hambatan ya dia. Pakai alat sendiri. Pakai sendiri ya. Kalau pakai alat sendiri bapak. Mas Wid, kalau misalkan mungkin harus banyak panas Mas Wid. Mas Wid, kalau misalkan kita sambil minum mungkin hambatannya itu kali lancar. Sambil minum. sambil makan juga enak. Kamu tidur aja. Sambil belajar sambil minum maksudnya. Nanti kan hambatannya biar kalau pakai minum, kalau masih bekerja. biar hambatannya jadi lancar. Belajar pakai